Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik pada hari ini kita akan berbicara tentang para pengkhianat. Dalam sejarah kita mengenal kisah-kisah tentang pengkhianatan. Salah satu kisah sejarah yang menjadi ikonik dan menarik adalah kisah pembunuhan seorang kaisar yang pertama dari Kekaisaran Romawi namanya Julius Caesar. Dia dibunuh oleh geng yang di dalamnya ada keponakannya sendiri yang dibesarkan oleh Julius Caesar, namanya Brutus. Tapi si Brutus ini malah bersama dengan gengnya, lawan politik Julius, dia membunuh pamannya sendiri. Dalam dunia politik, pengkhianatan atau berkhianat, mengkhianati adalah perkara yang wajar, yang biasa, sering terjadi. Apalagi juga di dalam dunia bisnis. Karena di dalam dunia tersebut, itu prinsipnya yang terpenting adalah uang atau materi. Di mana ada uang, di situ ada persahabatan. Tetapi dalam hubungan keluarga, hubungan persahabatan, bahkan dunia gereja pada saat ini pun tidak luput dari kisah pengkhianatan. Kita mendengar sebuah cerita dari Singapura bahwa ada seorang anak gadis dan suaminya yang mengusir si ayah dari rumah yang diwariskan si ayah pada anak dan mantunya tersebut. Sehingga si ayah yang dahulunya itu orang sangat kaya terpaksa hidup menggelandang di jalan-jalan meminta-minta belas kasihan orang. Sampai pada suatu saat dia ketemu dengan teman lamanya. Teman lamanya kaget sekali. Wong dia kenal temannya ini orang kaya, kok bisa jadi gelandangan begini begitu. Lantas mereka bercakap-cakap dan mereka saling bercerita, dan si ayah tadi yang diusir tadi menceritakan kisahnya bahwa dia diusir oleh anak dan mantunya. Nah, kisahnya ini sampai akhirnya kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pada waktu itu. Lee Kuan Yew marah sekali dengan kisah itu, dipanggilnya anak durhaka tadi terus kemudian surat warisnya itu dibatalkan dan dia mengeluarkan sebuah perintah bahwa sebelum orang meninggal tidak boleh mewariskan hartanya kepada anaknya. Saudara, pengkhianatan pada dasarnya adalah tindakan atau kelakuan yang tidak menghargai nilai hubungan baik, persahabatan, kekeluargaan, dan kasih, lalu berubah menjadi tindakan yang merugikan bagi orang yang dikhianati. Pengkhianatan biasanya mempunyai unsur mementingkan diri sendiri, ketidakpuasan pada orang lain yang dikhianati, dan dendam pribadi. Ada orang yang dimodali usahanya, lantas dia berhasil, tetapi karena silau dengan uang yang dihasilkan tadi, ia lantas menggelapkan modal tersebut atau tidak melakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bisnis. Karena si pengkhianat itu ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dia mau ambil semuanya. Atau si pengelola dana tersebut melarikan dana atau mengkorupsi uang perusahaan. Nah, di sini ada unsur keserakahan. Ada orang yang pernah ditolong setelah makmur atau sukses tidak lagi mau bertegur sapa dengan yang pernah menolongnya. Mungkin dalam pikirannya, itu ngerepotin aja lah, nggak perlulah gitu ya. Si pengkhianat ini lebih suka memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang yang pernah menolongnya ketimbang mengingat jasa-jasa sahabatnya tadi Di sini kita bisa melihat rendahnya attitude orang tersebut, nilai dirinya itu demikian rendah sehingga tidak tahu berterima kasih. Ada anak asuh atau anak pungut yang dibesarkan oleh seseorang, dibimbing, disekolahkan sejak muda menjadi besar. Tetapi pada waktu dia besar, dia tidak mau kenal dengan orang tua angkatnya lalu melupakannya sendiri atau mengabaikan. Tidak mau mengunjungi, tidak mau menegur sapa, tidak peduli gitu. Ini seperti sindrom malin kundang yang memenuhi ibarat kacang lupa lanjarannya. Ada orang-orang yang diberi tumpangan bertahun-tahun pada suatu keluarga, orang-orang tersebut tuh masih susah kehidupannya, ekonominya, karena masih sekolah atau masih kekurangan. Tetapi ketika dia sudah sukses, sudah dapat pekerjaan, ia mengabaikan orang yang pernah menolongnya tadi, dan ia tidak perlu mengingat budi baiknya. Ada orang yang ditolong oleh seseorang ketika dia sakit, atau suaminya atau istrinya yang sakit, lalu ketika ia tidak cocok dengan yang pernah menolongnya, lalu berbalik memusuhi dan memfitnah orang tersebut. Ada suami melihat ketidaksempurnaan istrinya atau istrinya tidak menarik lagi karena mungkin sudah mulai menua, lantas melihat wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, lebih mulus, dan suami itu berselingkuh mengkhianati istrinya. Saya dulu punya gembala, beliau suka menyekolahkan banyak orang muda di seminari-seminari Alkitab untuk mempersiapkan suksesinya atau penerusnya. Beberapa orang menjadi pendeta yang besar saat ini. Ketika gembala saya punya masalah, punya kekurangan, kebanyakan orang-orang yang pernah disekolahkan itu meninggalkan dia.
Ada pendeta muda meninggalkan gembala yang pernah menyekolahkannya dan pergi ke tempat lain, yang karena PK-nya atau persembahan kasihnya, amplop layanannya itu lebih besar, lebih bisa menggajinya daripada gereja yang lama. Nah, dari contoh-contoh kehidupan khianat dan berkhianat tersebut biasanya punya latar belakang seputar masalah keuangan, ya, masalah ketidakpuasan, prasangka, merasa kurang dihargai, lalu menimbulkan akar pahit. Dan orang yang berkhianat tersebut biasanya punya hati yang tegel atau sampai hati, ya, menyakiti orang yang pernah berbuat baik kepadanya sekalipun. Walaupun pada mulanya mereka pernah diberkati oleh orang yang dikhianati tersebut. Dengan demikian kita bisa melihat fakta. Di dunia ini memang sangat sedikit orang memiliki kesetiaan murni. Maka Alkitab berkata di Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapa yang dapat menemukannya? Setia dalam bahasa Ibrani adalah hasdau atau loyalty. Nilai kesetiaan atau loyalitas adalah produk mulia dari seseorang yang bertahun-tahun membangun nilai yang luhur. Ia tentu telah melalui segala pergumulan atau bahkan pernah mengalami dikhianati, disakiti oleh orang lain, tetapi ia bisa menang. Sebaliknya, jika orang tidak pernah membangun nilai yang luhur, ia tidak akan pernah memiliki nilai kesetiaan. Yang ada atau yang dia kenal hanyalah kepentingan pribadinya sendiri atau kelompok kecilnya. Yang lainnya masa bodoh lah gitu. Saudara, tidak ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi jahat, ya, benar kan? Dan juga tidak ada yang tiba-tiba menjadi baik. Lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi pembentukan nilai diri kita. Ya, apakah kita nanti akan menjadi orang yang baik ataukah kita menjadi orang yang brengsek? Itu banyak dipengaruhi oleh sekitar kita atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka kita perlu mengerti benar siapa diri kita sesungguhnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Tritunggal manusia yang sesuai dengan trikotomi manusia. Ada 3 jenis entitas manusia. Pertama, tubuh jasmani, ini tubuh kita, ya. Tubuh kita ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, itu tubuh jasmani kita. Terus yang kedua, jiwa atau bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab itu physuke. Dan bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama, itu nepes. Terus yang ketiga, roh. Roh itu dalam bahasa Yunaninya pneuma, dalam bahasa Ibraninya ruah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu seluruhnya, karena roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara seluruhnya tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus. Jika Anda penganut dikotomi, ya, bahwa manusia hanya terdiri dari 2 entitas, yakni hanya tubuh jasmani dan nyawa, itu pun tidak menjadi persoalan bagi saya untuk menjelaskan hal ini. Karena tidak penting dikotomi atau trikotomi. Tapi faktanya yang jelas, manusia punya perasaan, punya kehendak, punya emosi, dan punya pikiran, ya. Ketika Tuhan membentuk manusia dari tanah, ya mungkin orang ketawa, mana mungkin manusia itu lahir dari tanah gitu ya. Tetapi ini terbukti secara sains bahwa tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari unsur karbon. Dan karbon adalah unsur dominan di dalam tanah di bumi ini. Manusia awalnya tidak lebih daripada binatang yang hanya memiliki 4 unsur, yakni perasaan, kehendak, emosi, nafsu. Lihat aja binatang, ya, baik yang ganas seperti singa, bahkan ular kobra, jika dibaiki sejak kecil oleh seseorang, mereka itu bisa menunjukkan sayangnya pada manusia yang memeliharanya. Binatang juga punya kehendak loh. Contohnya perilaku migrasi binatang yang menempuh ribuan kilometer untuk mencapai lokasi yang diinginkannya. Seperti ikan salmon yang selalu berenang ke tempat asal di mana dahulu menetas untuk sekedar melakukan kawin dan meneruskan keturunan, lalu dia mati di tempat tersebut. Binatang bisa memunculkan emosi dalam bentuk garangnya, ya, ganasnya, jika ia kepepet atau terusik. Tetapi binatang tidak punya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu hasil dari buah pikiran, kecerdasan. Binatang punya nafsu birahi untuk meneruskan keturunan spesiesnya. Mereka juga punya nafsu makan untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi binatang tidak punya pikiran untuk membuat pertimbangan. Karena pikiran itu hanya tercipta ketika roh Allah dihembuskan masuk di dalam diri manusia. Kecerdasan kita adalah hasil pertemuan roh Allah yang dititiskan dalam jiwa kita. Sehingga kita menjadi makhluk yang cerdas, binatang yang cerdas. Sehingga berjuta-juta tahun lamanya Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka dapat memuaskan hati Allah karena mereka hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Pikiran mereka terkonek dengan hati Tuhan.
maka lengkaplah jiwa manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, emosi, nafsu, tetapi mereka semuanya terkoneksi dengan Tuhan. Mereka selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, koneksi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Nah ini fatal sekali, saudara. Pikiran kita tidak lagi terkoneksi dengan roh Allah. Sebaliknya, iblis dapat memberi pengaruhnya dalam pikiran manusia. Allah tidak pernah memaksa orang mengikuti jalurnya karena Allah memberi kehendak bebas kepada setiap orang. Bahasa Latinnya arbitrium liberum. Punya kehendak bebas. Silahkan memilih keputusannya masing-masing. Tetapi ajaran ini jangan Anda plesetkan loh. Bahwa Anda seakan-akan boleh berbuat semaunya sendiri, mengambil keputusan sendiri seenaknya saudara, seseleranya saudara sendiri. Ya, saudara, tatanan Allah tetap berlaku. Anda bisa saja menolak mengabaikan tatanan Allah, lalu Anda memberontak, ya. Karena Allah tidak pernah mau memaksa. Allah memang menuntut saudara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi Allah tidak memaksa saudara melakukannya. Ya, di awal sepertinya tidak terjadi apa-apa ketika saudara memberontak. Mungkin bertahun-tahun Anda bisa menikmati pemberontakan Anda. Anda bisa menikmati hidup semaunya ini dengan rasa aman yang semu, ya. Anda mempercayai konsep pikiran Anda itu benar sendiri, ya. Tidak peduli apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, tetapi hukum tabur tuai tetap berlaku loh. Ya, jangan lupakan itu. Saya selalu mengingatkan Anda tentang hukum tabur tuai yang ada di dalam Hosea pasal 8 ayat ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tunasnya tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, orang-orang asing akan menelannya. Maka berhati-hatilah dengan apa yang Anda serap selama masa pertumbuhan jiwa Anda. Kalau Anda salah menyerap, Anda akan menjadi orang yang sesat. Jiwa manusia dibangun dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Intinya panca indera kita akan menyerap dari apa yang ada di sekitar kita dan membentuk diri kita. Jiwa manusia berkembang sesuai dengan apa yang dia pelajari melalui panca inderanya, ya, dan orang akan meniru dan menerapkan apa yang dia dengar dan dia lihat. Sehingga ada perumpamaan like father, like son. Sebab seorang anak cenderung meniru apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, baik perbuatan orang tua itu baik ataupun buruk, ya, maupun perkataannya, pandangan filosofinya, ya, filosofi hidup dan kebiasaan orang tua itu akan dikopi, ya, akan diserap oleh si anak. Maka kita akan mempelajari apa yang ada dalam pikiran Judas Iskariot dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, bahwa ia akan meninggalkan dunia ini kepada Bapa. Setelah mengasihi kepunyaannya sendiri di dunia, ia mengasihi mereka sampai akhir. Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Perhatikan ayat yang kedua. Memasukkan dalam hati, atau di dalam terjemahan baru, membisikkan rencana dalam hati. Membisikkan atau memasukkan berasal dari kata dalam bahasa Yunaninya beblekotos. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu to throw down atau to pour, ya, menumpahkan, melempar ke bawah. Artinya di sini iblis itu menaruh pikirannya atau idenya dalam hasrat atau kehendak manusia, dalam pikiran, dalam perasaan manusia. Tadi saya sampaikan bahwa sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, konektisitas atau hubungan intim kita dengan Allah itu menjadi rusak. Pikiran kita tidak lagi dalam mode hotline dengan surga, ya. Pikiran kita itu terkacaukan dengan frekuensi yang dari roh jahat. Seperti antena radio yang bisa mengambil frekuensi dari sumber yang manapun aja, ya. Mereka berusaha keras, yaitu roh jahat tadi, ya, memasukkan pikiran-pikiran jahat dalam pikiran kita. Tujuan iblis hanya sederhana, supaya Anda dan saya tidak mencapai tujuannya Allah. Supaya Anda dan saya meleset dan tidak dikehendaki Allah masuk surga. Maka mereka, roh jahat ini, iblis ini, menyuntikkan pikiran jahatnya dan mempengaruhi kita. Saudara, tidak ada manusia yang kebal terhadap pikiran iblis. Tuhan pun tidak membuat kita imun atau kebal terhadap pikiran iblis. Kalau saudara disuntik anti-COVID, ya, saudara akan menjadi imun dan kebal terhadap virus COVID, ya, tetapi tidak ada imunisasi untuk pikiran iblis. Karya salib Tuhan dan darah Tuhan secara legislatif atau hukum memang menebus manusia. Tetapi ini hanya bersifat membatalkan surat hutang dan vonis hukuman maut untuk setiap dosa yang kita perbuat di masa lalu. Tetapi darah Yesus tidak bertanggung jawab memperbaiki karakter, memperbaiki cita rasa, dan pola berpikir kita yang terlanjur rusak oleh dosa.
Sebab Tuhan tetap memberikan kehendak bebas kepada kita untuk menyelesaikan perbaikan jiwa kita. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, lalu Tuhan Allah berkata, "Lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia juga mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia dapat hidup selama-lamanya." Artinya, sejak manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat karena mengambil buah tersebut, ya manusia maunya itu mengambil keputusan sekehendak hatinya sendiri tanpa melibatkan Allah. Manusia menolak tuntunan Allah karena manusia ingin menjadi seperti Allah, bebas bebas-bebasnya, ingin mandiri tanpa pengaturan Allah. Saya ingatkan, tidak ada manusia yang kebal terhadap pikiran iblis. Tidak peduli Anda adalah seorang lulusan dari sekolah Alkitab atau tidak. Tidak peduli Anda punya gelar S1 sampai dengan S3 teologi, pemimpin suatu denominasi gereja yang besar. Tidak peduli Anda punya karunia-karunia roh yang hebat-hebat atau Anda tidak punya apa-apa. Ya, pada kenyataannya orang-orang yang hebat-hebat tersebut itu bisa dijebak oleh keinginan daging, keinginan mata, keinginan angkuh, ya, dan keangkuhan hidup oleh iblis. Coba Anda lihat deh, berapa banyak pendeta besar yang jatuh di dalam perjinahan atau istri atau anak-anak pendeta yang jatuh di dalam kehidupan yang morat-marit, yang najis. Atau mereka jatuh di dalam masalah keuangan, atau mereka menjadi sombong. Saya masih ingat ada seorang pengkhotbah yang dulu berkhotbah di tempat kita, yang dia berkhotbah, saya ingat benar ya khotbahnya, mengingatkan kita ada monster-monster di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak kalahkan monster itu akan menelan kita sendiri. Nah, kenyataannya si pengkhotbah itu pergi dari tugas pelayanannya karena mengejar uang yang lebih besar lagi. Dia nggak peduli tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ya kan? Jadi memang tidak mudah kita mengalahkan monster-monster di dalam diri kita. Monster itu bisa namanya ya Aditomo, Yuliana, Ning, Purnomo, Mulyono, Sari Indarwi, dan lain-lainnya ya di jemaat kita. Itu bisa sewaktu-waktu bangkit jika diberi kesempatan. Tuhan tidak membuat kita imun atau kebal terhadap pikiran iblis. Kitalah yang bertanggung jawab menyaringnya, lalu memutuskan keperpihakan kita, apakah kita berpihak kepada Allah atau kepada iblis. Lalu bagaimana Yudas membentuk pola pikirannya sendiri? Saudara, kita tahu Yudas Iskariot seperti semua murid yang datang kepada Tuhan Yesus pada awalnya belum mengerti siapa Tuhan Yesus dan apa misi beliau datang ke dunia ini. Sebagaimana pengertian semua orang Yahudi pada waktu itu, mereka menunggu kehadiran Mesias, tetapi dengan konsep yang keliru. Mereka menginginkan kejayaan Israel Raya di zaman Daud dan Salomo itu kembali terjadi pada kerajaan Israel. Sehingga mereka berharap Yesus adalah Mesias, Raja yang dijanjikan Allah, tetapi bekerja atau bergerak sesuai yang ada di dalam konsep orang-orang Yahudi yang mereka maui. Mereka mengharapkan Yesus itu memimpin pemberontakan kepada penjajah mereka pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi. Lalu mendirikan kekaisaran Israel Raya dengan Yesus sebagai rajanya yang pertama. Kita tahu sejak 5 abad lebih bangsa Israel silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Mulai dari bangsa Babel yang meruntuhkan kerajaan Israel di zaman Raja Sedekia, lalu kerajaan Media Persia, lalu kerajaan Makedonia atau Yunani, dan terakhir Romawi pada zaman Tuhan Yesus. Awalnya para murid itu mengikuti Tuhan Yesus bukan untuk melayani Tuhan loh, dan bukan untuk memberitakan Injil yang mengubah jiwa manusia kembali kepada rancangan semula yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi di dalam otaknya para murid itu, mereka tuh hanya ingin menumpang hidup nyaman, kaya, terhormat ketika Tuhan Yesus menjadi kaisar. 3,5 tahun lamanya Yudas hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat, dia mendengar sendiri apa yang diajarkan oleh Tuhan, dia melihat sendiri cara hidup Tuhan Yesus. Tetapi akal liciknya selalu menyeret dia hanya memikirkan materi, harta, dan uang. Lalu Yudas membangun ambisi yang tidak kudus, dan ketidakkudusan dalam ambisinya tersebut membuka celah bagi iblis masuk dalam pikirannya. Iblis mendorong Yudas berpikir, kalau Yesus kujual dengan kesepakatan rahasia dengan para imam, Tuhan pasti tidak rela dirinya ditangkap dan disiksa dengan mudah, ya kan? Karena logikanya mana ada orang yang mau dipersalahkan, dihukum, atau disiksa dengan sukarela, padahal tidak bersalah, ya pasti akan melawan begitu. Nah, Yudas berharap ketika Yesus ditangkap, beliau akan marah dan mengeluarkan kesaktiannya dan membabat musuhnya termasuk bangsa Romawi habis.
Dan maka Yudas hanya menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murah, yaitu 30 keping uang perak. Ini bukan nilai yang tinggi pada waktu itu. Pertimbangannya, jika Yesus berontak dan naik menjadi kaisar, ia masih mendapat keuntungan yang besar karena ia bisa menjadi bendahara kerajaan. Tetapi sejarah menyatakan bahwa strategi Yudas Iskariot tadi meleset total, lalu ia frustasi, ia merasa bersalah, dan gantung diri. Dari kisah Yudas kita bisa belajar banyak bahwa celah sekecil apapun dalam pikiran, perasaan, keinginan kita akan dipakai oleh iblis menyusup dan membentuk karakter yang salah, membentuk kepribadian yang salah, membentuk pola berpikir yang salah. Saudara, kita tadi sudah membaca bahwa iblis itu menaruh akal licik dengan menggunakan trik mengkhianati Tuhan Yesus kan, dalam hati Yudas tadi kan. Padahal Yudas tadi kan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun mendengarkan pengajarannya, tetapi keserakannya tadi membutakan mata hatinya. Pengkhianatan dimulai dari ketidakpuasan. Saudara, Tuhan Yesus itu Tuhan, ya kan? Itu pun tidak bisa memuaskan semua murid-muridnya. Ya, apalagi saudara punya gembala, apalagi saudara punya pemimpin di perusahaan, tidak mungkin memuaskan setiap bawahannya atau setiap jemaatnya. Nah, ketidakpuasan dimulai dari sifat memberontak dan ketidaktundukan kepada kepemimpinan atau otoritas rohaninya Allah. Ketika pikiran memberontak tidak segera diselesaikan, dibereskan melalui pertobatan sejati dan pertumbuhan rohani, maka ia dapat menjadi benteng iblis atau stronghold. Mari kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan setelah Yudas menerima potongan roti itu, iblis merasukinya. Karena itu Yesus berkata kepadanya, apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera. Saudara, ada 3 jenis kerasukan. Ya, demonic possession, demonic obsession, demonic oppression. Demonic possession itu adalah kerasukan secara fisik yang nyata manifestasinya dan bisa dilihat oleh mata kita. Kerasukan jenis ini dilakukan oleh roh-roh jahat tingkat rendah seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-12 itu kan ada tingkat-tingkat dalam organisasi kerajaan kegelapan. Ya, ada struktur organisasinya. Nah, orang yang kerasukan dari roh-roh jahat tingkat yang rendah, ya, itu bermanifestasi dengan cara yang aneh-aneh, misalnya guling-guling, misalnya ngamuk, marah-marah, ya, mengumpat, terus muntah-muntah dan sebagainya, ya. Kesurupan pada taraf possession ini masih relatif mudah dilepaskan. Dalam pengalaman saya selama 30 tahun melayani pelepasan itu bisa berjalan antara 1 jam sampai 3 jam. Ya, tergantung komitmen orang yang bersangkutan dengan Tuhan. Tetapi yang tidak bisa dideteksi dengan mudah ketika iblis merasuk pikiran seseorang. Dan biasanya ini adalah roh-roh jahat tingkat jenderal. Orang yang dirasuk pikirannya tidak akan sadar dirinya itu sudah diduduki oleh iblis. Mereka biasanya merasa nyaman-nyaman saja, biasanya merasa normal, mereka merasa diri benar, bahkan ketika mereka ditegur, ketika mereka ditunjukin kesalahannya, ketika mereka dinasihati, mereka itu akan tersinggung dan mereka bisa melawan balik. Mereka akan tersinggung berat loh dan melawan balik. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan memberikan mutiara kepada babi, jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Karena tingkat berpikir orang-orang yang dikendalikan oleh iblis di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan itu setara dengan anjing dan babi. Orang-orang tersebut itu memiliki pemberontakan yang tinggi. Orang-orang seperti ini sudah memiliki premis atau cara pandang tersendiri yang sulit untuk diubah. Maka orang-orang yang di dalam pengaruh ajaran sesat akan ngotot bahwa ajarannya ini paling benar sendiri. Dan mereka bisa giat mempengaruhi jalan yang salah tadi kepada orang-orang lain sehingga orang lain ikut bersama dengan mereka. Nah, Yudas Iskariot itu mengalami demonic obsession. Ya, obsesinya, pikirannya itu yang dikendalikan oleh iblis. Di mana iblis menyerang dan menguasai pikiran sehatnya, perasaannya dan kehendaknya sehingga dia bisa keluar daripada yang direncanakan oleh Tuhan. 3,5 tahun firman Tuhan itu bisa terabaikan. Ya. Yudas tidak pernah menyadari bahwa dia kerasukan iblis. Demikian pula para murid yang lainnya tidak tahu bahwa mereka pun juga kerasukan dalam taraf-taraf tertentu. Karena Yudas tidak menunjukkan perilaku yang aneh atau weird bahasa Inggrisnya, seperti layaknya orang kesurupan secara fisik, ya obsession tadi yang saya ceritakan. Dia pikir ia bisa menjadi pahlawan nasional yang namanya akan terukir dengan tinta emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pikiran yang dikuasai iblis itu sangat merusak karena dapat mempengaruhi orang lain atau menginfeksi orang lain, lalu membuat orang lain tercemar, disakiti hatinya dan dirusak jiwanya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 6 dan 12. Dan Yesus berkata kepada mereka,
perhatikanlah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Kemudian mereka mengerti bahwa ia tidak mengatakan untuk waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang-orang Farisi dan para Saduki. Saudara, ragi adalah sejenis jamur. Mereka dapat mengubah struktur biologis dari suatu struktur ya menjadi struktur yang lainnya. Misalnya seperti kedelai, itu menjadi tempe ketika diberi ragi, atau singkong menjadi tape. Ragi dalam perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu berkonotasi negatif, yakni sesuatu baik di dalam bentuk perkataan seperti ajaran atau saran atau nasihat, maupun perbuatan yang membentuk selera tertentu, kebiasaan tertentu, atau tontonan-tontonan yang najis atau sadistis yang dapat mempengaruhi dan menyetir orang lain meniru atau mengikuti langkah-langkah yang salah tersebut. Dengan siapa Anda bergaul, maka kebiasaan pola berpikir dari orang yang Anda gauli tadi, atau bahkan karakter atau seleranya, itu akan terkopi dalam pribadi Anda. Lalu Anda akan terbentuk mengikuti pergaulan tersebut, mengikuti pola hidup tersebut. Maka benarlah sekali firman Tuhan yang berkata di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya masih ingat waktu kuliah dahulu ada seorang teman dari luar daerah, orang Kristen nih ya. Awalnya rajin ibadah persekutuan di kampus, ya persekutuan mahasiswa. Lalu kawan saya yang satu ini itu senang ikut main dengan teman-teman yang lain yang senang berjudi di kampus ya. Nah, teman saya yang rajin persekutuan tadi itu mulai bergaul erat dengan teman-teman pejudi dan dia mulai terpengaruh. Akhirnya dia menjadi pejudi. Dan setelah dia ikut berjudi, dia mulai malas beribadah, dia malas ikut persekutuan. Dia terpengaruh demikian kuat. Sampai uang kuliahnya pun digadaikan untuk berjudi. Akhirnya kuliahnya berantakan, uang kuliahnya habis. Maka penting sekali memperhatikan siapa yang ada di sekitar kita. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka sarankan kepada Anda, harus disaring oleh kebenaran firman. Saya ingatkan dari Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangkanya benar bagi seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan menuju maut. Jalan yang disangka lurus atau jalan yang disangka benar itu bisa saja sebuah ajaran, pikiran, nasihat, atau contoh kelakuan yang tidak kudus, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kadang-kadang para perusak itu datangnya dari orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, seperti orang tua, kakek, kakak, ya saudara dekat, teman dekat, ya. Banyak sekali orang tua Kristen yang tidak memberikan teladan takut kepada Tuhan kepada anak-anaknya. Misalnya orang tua yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang pemarah, kata-kata kasar, suka memaki, suka mengumpat kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Atau orang tua dengan kebiasaan yang buruk seperti pemabuk, pejudi, tukang selingkuh, berzina. Ya, ada banyak bapak dan ibu yang melakukan perzinahan yang dilihat oleh anaknya sendiri. Orang tua yang malas beribadah baik di dalam rumah tangganya sendiri, yang malas untuk membantu mesbah doa di dalam keluarga, yang malas membimbing anaknya belajar firman Tuhan di rumah, atau juga malas beribadah bersama di gereja, malas pergi ke persekutuan yang di luar rumah gitu ya. Orang tua orang tersebut itu sedang mengajari anak-anaknya menjadi rusak. Ada orang tua yang mengajari anaknya hidup bermewah-mewah atau hidup hedon. Orang tua mengajari anak-anak memandang kelas sosial, tidak peduli orang lain, berkawan dengan orang-orang dengan status tertentu. Ada orang-orang tua yang suka memanjakan anaknya. Semua keinginan si anak dituruti sehingga jiwa anak tersebut menjadi suka menuntut, suka dipuaskan, suka semaunya sendiri. Nanti besarnya anak tersebut suka mengendalikan orang lain demi egonya sendiri. Orang tua yang rasial tidak mengajarkan belas kasihan kepada orang lain. Itu akan dicontoh dengan cepat oleh si anak dan anaknya akan menjadi rasial. Memandang kelas, memandang suku, memandang agama, memandang ras. Nah, orang-orang tua semacam ini sedang menciptakan monster di dalam diri si anak. Saya mengamati bahwa dari orang tua yang demikian, anak-anaknya menjadi anak-anak yang keras hati, tidak menghormati Allah, tidak suka beribadah, dan punya temperamen yang sulit dan seringkali jadi jahat. Nah, sikap seperti itu tanpa disadari telah merusak jiwa si anak. Pengaruh yang masuk tersebut sebetulnya suntikan racun dari si jahat melalui kelakuan kita sebagai orang tua, ya. Nah, orang-orang yang tidak waspada, termasuk anak-anak yang polos tadi, itu di dalam dirinya kan mengandung kodrat dosa. Itu akan menjadi santapan mudah iblis dan menerkam anak-anak atau orang-orang yang polos tadi.
lalu iblis dapat membangun fondasi yang kuat dalam pikiran atau kepribadian atau karakter selera mereka. Dan itu semuanya begitu kuat melekat dalam jiwa yang bersangkutan sehingga sulit diubah lagi. Ini seperti benteng yang kokoh yang dibangun oleh iblis. Maka kita menyaksikan banyak orang yang begitu sulit untuk berubah. Saya akui merubah sesuatu yang sudah mendarah daging itu perlu perjuangan yang keras dan itu tanggung jawab kita masing-masing. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, sebab senjata-senjata peperangan kami bukan dari daging, melainkan dari kekuatan ilahi untuk kehancuran benteng-benteng. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau di dalam terjemahan baru, karena senjata kami di dalam perjuangan bukan melawan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kelima tadi, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu atau setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kubu, benteng, dalam bahasa Yunaninya hypsoma, dalam bahasa Inggrisnya high things, sesuatu yang tinggi. Keangkuhan atau epairomenon itu mengangkat tinggi diri. Nah, itu benteng yang dibangun di atas keangkuhan manusia menentang kebenaran, menentang pengenalan akan Allah. Genioseus tau theo, menentang pengertian tentang Allah, ya, pengetahuan tentang Allah. Orang yang sudah terbangun benteng dari iblis ini tidak mudah loh menyadari apa yang keliru dalam dirinya. Nah, kembali kepada Yudas Iskariot, ia merasa apa yang dipikirkannya itu normal-normal saja, sah-sah saja, dan bermanfaat baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan dirinya sendiri, egonya sendiri. Dan sampai detik terakhir ia tetap bersikukuh menjalankan rencananya, kan? Kita bisa melihat di sini bahwa iblis sangat lihai memanipulasi hati manusia. Misalnya waktu kita melihat pasangan kita, yaitu suami atau istri kita ada kekurangan atau malah mengecewakan, lalu ketemu lawan jenis di luar yang tampaknya lebih menarik, maka ia bisa selingkuh, kan? Pendidikan Alkitab ataupun kita berasal dari sebuah keluarga pendeta itu tidak memberi jaminan. Ada banyak anak pendeta yang menderita narkoba, terlibat pergaulan yang buruk, yang najis, ya bahkan ada yang bunuh diri. Nah, di sini kesulitannya ya seorang pendeta ya, gembala itu kadang-kadang terlalu sibuk mengurusi jemaat sampai tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Teman, guru, rekan sekerja ya, dalam dunia yang seperti ini itu bisa menyeret orang lain, menyeret kita ya masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan kenajisan, penuh kedagingan. Saudara, ada banyak orang yang mudah tersihir dengan keindahan dunia, ya, dengan tawaran-tawaran dunia ini. Nah, hasil akhir dari orang-orang zaman now ini yang terpengaruh dunia adalah menjadi pengkhianat. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang pengkhianat? Ya, ketika kita menolak berubah menjadi sesifat segambar Kristus, padahal itu yang dimaui oleh Bapa, itu pengkhianatan. Ketika kita melangkah ke cara hidup yang semaunya sendiri, semau gue ya, tidak peduli apa yang diinginkan oleh Bapa Surgawi, itu pengkhianatan. Ketika kita hidup dengan cara duniawi, ketika kita hanya mau menikmati kemewahan duniawi, ya, ketika kita tidak memandang Allah sebagai yang utama, itu pengkhianatan. Ketika kita membiarkan nafsu rendah kita menguasai selera kita dan memandang rendah syarat dari Allah agar kita hidup kudus dalam karakter, cita rasa, dalam pola berpikir kita, kalau kita tidak mau mengejar kekudusan itu dan kita mengumbar nafsu kita, itu pengkhianatan. Ketika kita menolak melayani Allah dengan cara yang diinginkan oleh Tuhan sendiri, tapi kita maunya sendiri, itu pengkhianatan. Contohnya ya, Anda diberi karunia mengajar, Anda diberi otak yang cerdas, seharusnya Anda peka mengajar orang lain mengerti kehendak Allah, mengajari orang lain bersemangat melayani Tuhan, mengenal Tuhan, mengajari bagaimana hidup berkenan, tetapi Anda malah santai-santai dan hidup di zona nyaman Anda. Anda tidak mau terganggu kehidupan privasi Anda, maka Anda telah mengkhianati panggilan Tuhan. Salah satu ayat favorit saya yang memberi motivasi saya setiap hari untuk giat bersaksi, mengajar tanpa mencari keuntungan apapun adalah di dalam Lukas pasal yang ke-12. Saya akan bacakan di ayat 37.
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, itu sebabnya saya jaga hati saya sungguh-sungguh supaya saya tidak lengah, supaya saya tidak santai. Saya harus siap kapanpun Tuhan datang menjemput saya dalam kematian atau Tuhan Yesus datang dalam parousia. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Jadi, jika saya malas melakukan tugas Tuhan, maka saya akan termasuk seorang pengkhianat. Dan ketika kita memberi pengaruh yang buruk kepada orang lain, sehingga orang lain, baik temankah, anakkah, istri atau suamikah, mengikuti jalan kita yang salah, kita menjadi pengkhianat. Anda menjadi Isabel di zaman now ini, Anda menjadi Biliam di zaman now ini kalau Anda memberi pengaruh yang buruk, Anda menyesatkan orang lain. Saudara, ketika Anda diberi karunia atau kemampuan untuk menggembalakan orang lain, lantas Anda meninggalkan tanggung jawab menggembalakan domba-dombanya Allah demi karier atau demi harta, itu adalah pengkhianatan. Dan banyak contoh lagi ya. Semua itu mengkategorikan Anda yang saya contoh-contohkan tadi itu sebagai pengkhianat. Tentu pertanyaan penting di akhir khotbah ini adalah bagaimana supaya kita jangan menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Saudara, Paulus mengajarkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kita orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki batin kita ya kecuali kerinduan yang besar untuk belajar sungguh-sungguh apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Tanpa saudara memiliki kerinduan yang besar untuk belajar mengerti pikiran Kristus, Anda tidak akan punya gerakan untuk maju mengenal Tuhan. Ya, kita harus benar-benar belajar menangkap visi Tuhan. Apa sih yang Tuhan maui? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Saya percaya Tuhan Yesus tidak datang untuk menciptakan agama Kristen, bukan. Tuhan Yesus memberikan sebuah jalan bagaimana kita semuanya itu hidup berkenan kepada Bapa, sehingga kita dilahirkan kembali menjadi orang yang berkenan kepada Bapa, dilayakkan untuk masuk di dalam kemuliaan yang akan datang. Nah, itu alasan kenapa Tuhan membangun gerejanya. Anda harus mau belajar kuat menjadi murid yang setia, dan belajar melakukan kehendak beliau tanpa bersungut-sungut dan merasa terbeban. Seperti Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Tuhan mau bekerja keras demi memenuhi kehendak Bapanya, maka aneh sekali kan kalau umatnya itu maunya santai-santai saja, maunya hanya menikmati berkat-berkat, mujizat-mujizat tanpa mau bekerja keras di ladang Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba teliti hidupmu. Teliti kelebihan apa yang ada padamu. Gunakan waktu yang ada. Dan semua kelebihanmu itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Kalau engkau seorang yang kaya, mempunyai gaji yang besar, mempunyai pendapatan yang besar, itu tidak perlu untuk diingatkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini antara lain menolong mereka yang membutuhkan. Di sekitar saudara itu ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Pekalah hatimu kalau engkau memiliki duit yang banyak, ya. Jangan hanya untuk ditampung segunung di bank, ya. Engkau tidak punya uang banyak, tetapi engkau punya motor untuk pergi ke gereja, sekedar menjadi tukang pel, sapu-sapu atau siram tanaman di gereja, itu sudah cukup kok. Jika engkau pandai memberi nasihat, memberikan waktumu untuk mengunjungi saudara-saudara yang sedang mengalami masalah, hiburlah mereka. Jangan diam, jangan masa bodoh. Kalau engkau memiliki suara yang bagus, memiliki kemampuan musik itu, layani. Pada saat engkau melantunkan suaramu, memainkan musik, orang lain bisa dibangun, orang lain bisa diberkati loh. Saya punya teman sepasang suami istri. Saya katakan ia adalah salah satu the good Samaritan yang saya kenal. Sebagian besar gajinya yang cukup besar sih, ya, itu dipakai untuk menopang hamba-hamba Tuhan di pedesaan loh. Ia punya perhatian besar kepada anak-anak sekolah minggu, sampai-sampai ia membiayai pembangunan sekolah minggu di desa. Setialah sampai mati, demikianlah firman Tuhan, sampai mahkota kehidupan engkau dapatkan ketika engkau menghadap tahta Allah kelak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.